Pembinaan SMK. Hari ini saya berlaku sebagai host untuk sesi 2 dari training KKGS untuk topiknya tata boga atau layanan boga. Sebelumnya saya ingin menyampaikan beberapa tata tertib terkait video conference yang akan dilaksanakan pada sesi kedua ini. Pertama, pelaksanaan akan dimulai tepat waktu, yaitu pukul 11. Lalu selanjutnya dianjurkan kepada Bapak Ibu attendant atau peserta dianjurkan untuk menggunakan earphone atau headset agar kualitas suara dari narasumber terdengar lebih baik. Lalu selanjutnya selain pembicara yaitu presenter yang nantinya akan memberikan materi kepada panelis lain diharapkan untuk menonaktifkan mikrofonnya supaya suaranya tidak bocor. Lalu peserta akan diberikan sesi untuk bertanya kepada pemateri, yaitu dengan cara saya sebagai host akan menunjuk kepada Pak sesi. Nanti sebelum ada pertanyaan, saya akan clear semua raise hand. Nanti akan saya buka ketika sesi tanya jawab dimulai. Lalu aturan selanjutnya, pada peserta Pikon yang sudah join di grup Telegram, diharapkan untuk melakukan absensi usai dilaksanakannya sesi kedua ini. Lalu link yang akan diberikan oleh host atau pemateri selambat-lambatnya 1x24 jam setelah pelatihan ini berakhir, sebagai tanda kehadiran Bapak dan Ibu. Lalu bagi peserta yang memiliki masalah koneksi internet sehingga tidak bisa mengikuti sesi ini, bisa menonton ulang di kanal YouTube sekolah mampu masing-masing. Demikian tata tertib yang dibuat untuk kelancaran Pikon kita. Diharapkan kerjasama Bapak Ibu semua. Semoga untuk sesi kali ini berjalan dengan lancar dan seluruh materi yang diberikan dapat diserap dengan baik oleh Bapak dan Ibu. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Mila dari SMK Negeri 3 Denpasar sebagai SMK pengampu. Pada Ibu Mila saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih Pak Ifrat dari Direktorat SMK. Selamat siang Bapak Ibu semua peserta KKGS Jasa Boga 2020. Jadi pada hari ini kita akan mengadakan pertemuan pertama. Nah, untuk hari ini yang akan menyampaikan teknis maupun materi terkait dengan KKGS Jasa Boga 2020 selaku moderator yaitu Ibu Sri Wiastuti dan narasumber pada siang hari ini adalah Ibu Gusti Ayu Putu Pancawaniti. Untuk mempersingkat waktu, kami langsung persilakan untuk Ibu Sri Wiastuti menghandle pada pertemuan siang kali ini. Silakan Ibu Sri Wiastuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, marilah kita membuka pertemuan Camp Kreatif Guru Indonesia pembelajaran daring KKGS 2020 terlebih dahulu dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Selamat datang dan selamat bergabung bagi para peserta yang ikut dalam pembelajaran daring KKGS 2020 untuk bidang tata boga, meskipun dalam situasi pandemi corona seperti sekarang ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat di bawah lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pandemi ini cepat berakhir. Untuk tata boga, jumlah peserta sebanyak 742 orang dan baru masuk
bergabung dalam grup Telegram sebanyak 682 orang. Sebagai pengampu, SMK Negeri 3 Denpasar, Bali, dengan institusi pendamping Ramada Baiwindam Bali Sunset Road. Adapun tim dari SMK Negeri 3 Denpasar, koordinator utama, Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Denpasar, Bapak DRS Ana Agung Bagus Wijaya Putra MPD. Selamat siang Bapak. Ketua Jurusan Tata Boga, Ibu DRA Gusti Ayu Pancawa. Selamat siang Ibu. Bu Mila Kirana Dewi Lestari SPD. Halo, selamat siang Bu Mila. Host dan moderator dari SMK Negeri 3 Denpasar, saya sendiri, Nyoman Sriwiyastuti SPD, serta tim guru SMK Negeri 3 Denpasar yang lainnya yang ada di dalam grup Telegram yang tercantum sebagai yang tergabung untuk KKGS Tata Boga 2020. Kemudian, dari Ramada Baiwindam Bali Sunset Road Kuto sebagai institusi pendamping. Nah, selain sebagai pendamping, Ramada Baiwindam Bali Sunset Road Kuto ini juga sebagai pendamping kelas industri. Adapun timnya adalah Ibu Anastasia, General Manager. Selamat siang Ibu Anastasia. Kemudian Bapak Gatot Sugiarto sebagai Eksekutif Chef. Selamat siang Bapak Gatot. Kemudian Bapak Inyoman Adi Wistawan sebagai Human Resource Manager. Halo, selamat siang Pak Adi. Selanjutnya, adapun pelaksanaan dari KKG. Yang pertama, jadi pertemuan pertama dilaksanakan hari ini, yaitu hari Rabu tanggal 22 April 2020 dengan materi Introduction Food and Beverage Product dengan topik pembelajaran Food Beverage Product. Instruktur adalah tim SMK Negeri 3 Denpasar. Pertemuan kedua, hari Jumat tanggal 2020 dengan materi Introduction Food and Beverage Service, itu instrukturnya adalah dari tim Ramada. Berikutnya pertemuan ketiga akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 27 April 2020 dengan materi Food Product, itu terdiri dari appetizer, soup, main course, dessert, Indonesian food, makanan dan minuman, serta pastry and bakery, dan kue-kue tradisional Indonesia. Instrukturnya nanti akan disampaikan oleh tim dari SMK Negeri 3 Denpasar. Pertemuan keempat itu dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 29 April dari perkembangan bisnis boga, instruktur dari tim SMK Negeri 3 Denpasar. Pertemuan kelima, hari Senin tanggal 4 Mei 2020 dengan materi resipi dan food cost disampaikan oleh tim dari Ramada. Pada pertemuan ke-6 dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020 dengan materi menyiapkan packaging. Instrukturnya nanti akan dari tim Ramada. Pertemuan ke-7, hari Senin tanggal 11 Mei dengan materi food marketing dengan pertemuan terakhir. Jadi pertemuan ke-8 itu dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020. Materinya adalah review hasil dan tugas akhir. Instruktur itu dari kami berdua, yaitu dari SMK Negeri 3 Denpasar, serta dari institusi pendamping, yaitu Ramada Baiwindam Bali Sunset Road Kuto.
dalam pelaksanaan kegiatan kali ini, untuk jawab nanti akan diberikan waktu selama 30 menit. Itu akan terlaksana setelah Ibu DRA Gusti Ayu Putu Pancawaniti sebagai narasumber menyajikan materinya. Selanjutnya, saya persilakan Ibu DRA Gusti Ayu Putu Pancawaniti MPD untuk menyajikan materinya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan pada saya. Sebelumnya, saya menghaturkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu peserta yang saya hormati, selamat datang di Camp Kreatif Guru SMK Indonesia KKGS 2020. Di tengah menghadapi suasana wabah COVID-19, marilah kita saling bahu-membahu dan saling mendoakan agar kita selamat dan semoga wabah ini berlalu. Pada pertemuan pertama kali ini, saya akan memaparkan tentang Introduction Food and Beverage Product. Pertama, kita lihat latar belakang. 1. Industri kuliner adalah salah satu industri yang tidak pernah mati. Kenapa? Karena setiap orang membutuhkan makanan. Baik bayi, anak-anak, orang dewasa, orang jompo. Jadi, kesempatan untuk berusaha di bidang kuliner itu sangat luas. Kemudian yang kedua, itu tadi yang nomor 1 adalah faktanya bahwa industri kuliner tidak pernah mati, selalu eksis. Kemudian latar belakang yang kedua, ini menurut data dari BPS, salah satu pengeluaran terbesar masyarakat Indonesia yaitu untuk kebutuhan kuliner. Nah, sebagai gambarannya, untuk perbandingan, konsumsi properti dan perumahan itu 25%, kemudian untuk konsumsi barang dan jasa 12%, yang terbesar adalah konsumsi makanan dan minuman, yaitu 36%. Jadi, konsumsi makanan dan minuman itu adalah sebagai motor penggerak ekonomi Indonesia. Ini membuktikan bahwa industri kuliner atau usaha bidang kuliner ini sangat menjanjikan. Belakang yang ketiga, menurut survei, 13% masyarakat Indonesia rutin makan di luar. Jadi melebihi persentase global yang hanya 3%. Lagi-lagi, industri kuliner sangat menjanjikan. Nah, untuk itu, Bapak dan Ibu peserta sekalian, mari kita bangkit mengembangkan industri kuliner. Kemudian, Direktorat SMK melalui kegiatan kreatif Guru SMK Indonesia merupakan salah satu upaya meningkatkan dan memeratakan mutu serta mengimplementasikan teknologi industri 4.0 dalam proses pembelajaran di SMK. Berikutnya, KKGS 2020 merupakan suatu bentuk kegiatan pelatihan melalui pembelajaran berbasis dalam jaringan atau daring atau video conference
yang ditujukan untuk para guru SMK. Kegiatan KKGS 2020 terselenggara di beberapa instansi, yaitu Direktorat Center di Indonesia, perguruan tinggi, industri, dan SMK pengampu. Bapak, Ibu peserta sekalian, selanjutnya tujuan daripada kegiatan ini, kegiatan KKGS bidang jasa boga, pertama, mengenal jenis-jenis makanan dan cara penyajiannya. Kemudian, dorong para guru bidang jasa boga untuk berinovasi menciptakan produk kreatif dalam bidang makanan dan minuman. Berikutnya, memproduksi makanan atau minuman dan menyiapkan penyajian makanan terkini. Selanjutnya, memahami manajemen bisnis tata boga. Tujuan berikutnya, memahami teknik dan strategi pemasaran tata boga. Tujuan yang terakhir, usaha dalam bidang kuliner. Nah, untuk sasaran KKGS bidang jasa boga adalah guru-guru SMK bidang jasa boga. Adapun materi KKGS 2020 jasa boga, pertemuan pertama untuk hari ini yaitu Introduction Food and Beverage Product. Kemudian yang kedua, Beverage Service. Pertemuan yang ketiga, Appetizer, Dessert, Indonesian Food and Drink, Pastry, dan kue-kue tradisional Indonesia. Pertemuan yang keempat, perkembangan bisnis boga. Pertemuan yang kelima, itu tentang resipi dan food cost. Pertemuan keenam, menyiapkan packaging. Pertemuan yang ketujuh, food marketing. Dan yang terakhir, kita akan mereview hasil karya Bapak Ibu peserta. Bapak peserta, sebagai acuan, kita akan berorientasi pada food and beverage product, yaitu bagian pengolahan dari bahan mentah menjadi produk, jadi atau siap untuk dijual. Food and beverage, makanan pembuka sampai makanan appetizer, soup, main course, produk, apakah itu dari appetizer-nya, dari soup, dari main course, atau dari dessert, untuk bulan sebagai hasil karya. Kemudian, ini salah satu contoh dari appetizer. Yang kita sudah kenal, appetizer itu yang hot dan ada yang cool. Bapak Ibu bisa memproduksi baik itu untuk camilan atau makanan yang lengkap berupa satu set menu. Demikian juga untuk sup
ada berbagai macam sup. Di antaranya thick soup, special soup, national soup, dan negara kita sangat kaya dengan kasanah makanan atau kuliner. Salah satu contohnya adalah soto. Kemudian main course. Seperti yang kita tahu, main course itu bisa dibuat dari bahan meat atau daging merah, kemudian bisa dibuat dari bahan poultry atau unggas, kemudian atau ikan atau seafood lainnya. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa memilih produk-produk yang begitu banyak. Selanjutnya, dessert. Dessert juga sangat kaya. Kita bisa memodifikasi apakah dessert itu dari makanan Indonesia atau dari hidangan kontinental. Sekarang masyarakat kita sudah terlalu familiar dengan Bapak Ibu bisa memilih produk dari hasil olahan atau produk dari pastry dan bakery. Klasifikasinya juga sangat beragam. Bapak Ibu bisa memilih mulai dari kemudian ada strudel, ada short pastry, ada choppies, nah, di samping produk-produk pastry dan bakery, Bapak Ibu juga tidak kalah banyaknya hidangan-hidangan kue Indonesia, produk cake dan kue Indonesia. Negara kita sangat kaya, mulai dari Sabang sampai Merauke. Produk kue-kue dan camilan itu luar biasa banyaknya. Sebagai acuan untuk membuat produk yang nantinya dijadikan produk unggulan. Nah, demikian Bapak Ibu peserta, bahwa usaha di bidang kuliner sangat menjanjikan. Setelah tadi dipaparkan secara fakta dan data-data yang pasti, bahwa pasar itu sangat luar biasa besar. Dan selanjutnya, output setelah pelatihan, peserta dan mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki di bidang jasa boga untuk membuat produk kreatif dan selanjutnya memasarkan produknya secara online. Itu nanti dibuktikan dalam bentuk video dan laporan. Nah, demikian pemaparan saya secara singkat tentang introduction food and beverage product. Apabila ada salah kata, salah ucap, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita selalu sehat, selamat dalam lindungan Tuhan. Waktu akan saya kembalikan kepada moderator.
Baiklah, terima kasih. Bapak, Ibu sekalian, demikianlah sajian yang menarik dari Ibu Panca. Sajian tadi saya yakin akan merangsang bapak-bapak dan ibu-ibu untuk berinovasi dalam memproduksi makanan dan minuman secara kreatif sesuai dengan kebutuhan. Nah, Bapak dan Ibu, untuk memperjelas materi yang telah disajikan, kami akan mengundang Bapak dan Ibu untuk kesempatan pertama. Kami akan buka termin pertama dengan 3 buah penanya. Jadi, mohon Bapak dan Ibu menyebutkan nama dan asal instansi sebelum pertanyaan mulai disampaikan. Serta mohon agar pertanyaan yang diajukan itu disampaikan secara singkat dan tepat sasaran. Terima kasih. Kami persilakan kepada Bapak dan Ibu untuk mengajukan pertanyaan. Ya, kepada Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, silahkan mengklik tombol di pojok bawah itu ada yang ada lambang tangannya ya, raise hand. Silahkan diklik Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan. Nanti akan muncul pertanyaan yang ingin diajukan oleh Bapak dan Ibu. Ya, kepada Bapak Agus 9305. Halo Bapak Agus atau Ibu? Tadi sudah mengklik tombol raise hand. Silakan jika ingin mengajukan pertanyaan. Halo? Halo, terima kasih kepada penanya Bapak Agus. Jadi dari Bapak Agus itu pertanyaannya adalah untuk produk unggulan dari SMK 3. Jadi produk apa yang menjadi produk unggulan dari SMK 3? Silakan untuk sampaikan oleh Bapak Agus. Terima kasih Bapak Agus atas pertanyaannya. Kami SMK Negeri 3 Denpasar memiliki produk unggulan. Yang pertama itu berupa kunjin. Itu namanya cookies dari Injin. Injin itu adalah ketan hitam. Bahan produk kami itu adalah sisa hasil jadi itu beli dengan harga yang sangat murah dan kita produksi cookies dan Injin itu kue kering. Terima kasih Pak Agus. Ya, selanjutnya kepada Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan. Coba. Ya, kepada Ibu Baik. Halo Ibu. Yang sudah memikat tombol raise hand tadi. Halo Ibu. Atau kita ganti saja karena ini tidak ada respon ya Bu ya. Ya, terima kasih kepada Ibu Wahyuni dari SMK Negeri 3 Sukoharjo.
dengan pertanyaan bagaimana sistem pemasaran produknya. Jadi sistem pemasaran produk Fujin maksudnya ya Ibu ya. Silakan untuk narasumber. Pertanyaan dari Ibu Wahyuni dari SMK Negeri 3 Sukoharjo. Bertanya bagaimana sistem pemasaran produk dari kami. Kami bekerja sama dengan Ramada Hotel. Itu kami juga mengadakan pameran di sana. Kemudian kami juga pasarkan untuk oleh-oleh. Jadi kami baik secara offline dan juga nanti rencananya nanti kami secara online juga. Terima kasih. Bapak Ibu silakan untuk termin pertama masih ada kesempatan lagi 1 buat pertanyaan. Kami tunggu pertanyaannya kepada Bapak Ibu. Bisa dikirim lewat chat Bapak dan Ibu, silahkan. Ya itu Ibu silakan, ada pertanyaan dari Ibu Aisyah ya. Ya, ini ada pertanyaan. Pertanyaan dari Ibu Lutfinur. Apakah setiap makanan appetizer harus ada dan berikan contohnya? Silakan narasumber. Terima kasih atas pertanyaan dari Ibu Lut. Pertanyaannya tadi, apakah setiap appetizer harus ada dalam susunan menu? Begitu maksudnya Ibu ya? Menu itu ada yang kita ini kan dulu susunan menu, ada yang 3 courses, ada yang 4 courses, ada yang sampai 5 courses. Nah, itu tidak harus selalu ada. Makanan pertama yang ada itu biasanya diganti dengan sup. Jadi appetizer itu tidak harus selalu ada, tergantung dari susunan menunya. Sudah jelas Ibu nggih? Terima kasih. Ini ada pertanyaan lagi dari SMK Bakti Bangsa Kota Bandung. Apakah produk yang dibuat memilih salah satu appetizer, main course? Maksudnya untuk proyeknya ya Ibu ya. Itu bebas Ibu. Produk bisa berupa appetizer, boleh berupa main course, atau boleh berupa dessert, atau boleh makanan sepinggan, atau juga boleh berupa cake, bakery, terserah Ibu. Yang penting Ibu bahwa itu Ibu yakin itu adalah produk unggul dan diterima oleh pasar. Kemudian pertanyaan berikutnya, penugasannya apakah boleh milih salah satu dari berapa jenis hidangan? Appetizer, soup and dessert, kemudian untuk pertanyaan yang berikutnya,
Ini pertanyaan dari Gina Kismulyani. Aduh, kok hilang? Sekarang ada Bu, saya dari SMK 1 Solo Selatan. Paket dan risol termasuk dalam masuk appetizer panas ya. Hot appetizer. Terima kasih Bu. Tadi ada pertanyaan, sudah lewat itu. Bagaimana cara membuat makanan kreasi ya? Kreatif dari daerah. Itu lebih bagus lagi Ibu. Kita bisa menggali kekayaan di daerah. Baik itu dari itu yang kita harapkan, kita harus menggali dan mengembangkan produk-produk daerah, apalagi bahan pangan kita luar biasa kaya, baik itu dari umbi-umbian, dari bunga, dari buah, dari sayuran, semua kita bisa olah. Pertanyaan berikutnya yang sama karena mengikuti KKGS ini 3 orang dari 1 sekolah. Ini solusinya Ibu. Produk yang Ibu buat itu usahakan berbeda. Jadi nanti produk unggulannya lebih banyak lagi, tidak hanya 1. Jadi pilihlah produk unggulan yang ada di daerah Ibu. Bisa produk yang sudah ada dimodifikasi atau membuat produk baru, sama sekali baru, atau modifikasi dengan produk dari luar daerah Ibu. Berarti minuman nggak bisa? Bisa tapi apa mau? Macam-macam. Minuman. Mohon maaf Bapak Ibu, kalau untuk mau memproduksi minuman silahkan, itu kan juga produk kuliner. Kita kan food and beverage, jadi makanan dan minuman. Atau dijual segar, misalnya dijual lewat aplikasi online, pakai industri rumahan, silahkan Ibu Bapak.